Baik, adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali ya di mata kuliah Matematika Diskrit. Hari ini saya akan membahas mengenai relasi dan fungsi. Baik. Ya. Apa sih relasi itu? Ya, relasi itu adalah hubungan antara elemen himpunan dengan elemen himpunan lain yang dinyatakan dengan struktur yang disebut dengan relasi ya. Nah, relasi antara himpunan A dan B disebut relasi biner itu jika terjadi di antara dua bilangan saja tadi. Terjadi di antara dua himpunan saja, yaitu A dan B ya. Jadi relasi itu hubungan antara komponen-komponen dalam dua buah himpunan ya. Nah, seperti itu. Relasi biner antara A dan B adalah himpunan bagian dari A cross B ya. Nah, untuk merepresentasikan relasi itu ada berbagai macam cara. Ada misalnya menggunakan diagram panah ya. Nah, ini contoh yang mungkin sering adik-adik pakai ya, menggunakan diagram panah. Ini berarti kalau seperti ini itu berarti bahwa Amir berhubungan sama IF251, lalu Amir juga berhubungan sama IF323 ya. Begitu juga dengan yang ini. Budi IF2 punya hubungan dengan IF221, lalu Budi juga punya hubungan dengan IF251 ya. Nah, Cecep hanya IF323. Nah, ini yang disebut relasi ya, adik. Ada himpunan, ada relasi antara dua buah himpunan, komponen-komponen antara dua buah himpunan ya. Itu tapi kalau ini adalah relasi yang sifatnya biner. Nah, representasi relasi dengan diagram panah ya. Ya, ini contoh yang lain ya. Representasi relasi dengan diagram panah. Ada juga representasi relasi dengan bentuk tabel ya. Nah, kalau dalam bentuk tabel ini insya Allah adik-adik udah cukup familiar ya tentang relasi dalam bentuk tabel ini. Nah, ada juga sekarang yang mulai berkembang yaitu representasi dengan matriks ya. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini kalau seperti apa Pak maksudnya ini ya. Nah, kalian misalnya gunakan di sini misalnya ya, nanti kalau misalnya di ujian atau apa, gunakan yang bagian ini untuk sebagai daerah asalnya. Misalnya di sini Amir, Budi, Cecep ya. Nah, di sini adalah bayangannya tadi atau daerah tujuannya. Misalnya di sini adalah himpunan B, itu yang horizontal ya. Nah, misalnya saya ambil contoh Amir tadi ya. Amir itu kan berelasi sama IF251 sama IF323. Nah, makanya di sini dia 01 ya, IF251 kosong lagi, lalu angka 1 lagi karena berhubungan dengan IF323 ya. Begitu kan dengan Budi ada di. Nah, Budi kan ada di sini nih, Budi ya. Nah, Budi itu berhubungan sama IF221 sama IF251 ya. Nah, akhirnya kalau udah seperti ini, berarti Budi itu berhubungan sama IF221, makanya dia di sini 1. Lalu si Budi ini ya, di sini juga bernilai 1 karena berhubungan dengan IF251. Tapi yang lainnya kan nggak ada hubungannya, makanya dia 0. Nah, kalau Cecep, dia hanya berhubungan dengan IF323, makanya di sini dia hanya berangka nilai 1 di bagian pojok kanan bawah ya. Karena di sini kan 323. Nah, seperti itu. Nanti kalau ketika ada di UTS, tolong perjelas ya. Ini tuh apa ya? Komponen apa yang di sini tuh komponen A yang apa? Amir, B sama Cecep. Kalian tuliskan aja. Kalau di sini kan contohnya nggak ada penjelasannya ya. Nah, ini contoh lain ya. Sama seperti yang tadi ada adik ya. Ini adalah untuk daerah asalnya yang vertikal ya. Misalnya ini adalah himpunan P, yang ini adalah urutan bagi himpunan Q. Jadi kita bisa menyatakan relasi itu dengan beberapa macam. Ya, ada yang dengan cara matriks, ada yang dengan cara apa tadi? Dengan cara matriks juga bisa ya, dengan cara diagram panah, bahkan bisa juga dengan menggunakan tabel. Nah, sekarang ada juga selain relasi kita kenal dengan istilahnya adalah fungsi ya, Dede ya. Nah, fungsi itu
apa fungsi itu ya. Jadi misalkan relasi itu, fungsi itu merupakan relasi, tapi punya pengecualian khusus ya. Di mana kalau fungsi itu adalah misalkan A dan B adalah sebuah himpunan, nah relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Ya. Nah, jika F adalah fungsi dari A ke B, kita menuliskannya seperti ini. Nah, ini notasinya nih. F sama dengan A ke B, yang artinya F itu memetakan A ke B. Nah, nama lain untuk fungsi adalah pemetaan atau transformasi ya. Nah, F memetakan A ke B jika elemen A di dalamnya dihubungkan dengan elemen B di dalam B ya. Tidak ada himpunan A ya yang merupakan daerah asalnya ini biasanya disebut daerah asal atau domain ya. Dan tujuannya yang ini, nah ini kan ada tujuannya ya. Tujuannya misalnya ke B gitu ya. Nah, tujuannya yang B itu kadangkala disebut dengan daerah hasil atau kodomain ya. Nah, ini B ya, seperti itu. Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut jelajah storage ya. Nah ini ya, ini contoh bagaimana memetakan dari A ke B ya. Oke, ini saya juga contoh fungsi juga. Nah sekarang apa beda fungsi dengan relasi ya? Kalau tadi di pengertian disebutkan bahwa fungsi itu adalah, kalau tadi di pengertian disebutkan bahwa fungsi itu adalah ini ya, apa, memetakan tepat satu anggota di daerah asal dengan tepat satu anggota di daerah bayangan ya. Contohnya ini ada deh. Nah, ini ya. Ini disebut fungsi ya. Walaupun di sini ada anggota B yang dia itu tidak punya bayangan, tapi tetap dianggap masuk ya. Tetap bisa ya. Karena yang di sini hanya punya satu bayangan yang ke sini ya. Nah, ini juga fungsi. Walaupun sebenarnya A dan B itu menuju ke angka 2 ya, A sama D ini kan menuju ke angka 2, tapi dia tetap dinyatakan sebagai fungsi. Karena syarat relasi itu disebut fungsi adalah daerah komponen, semua komponen yang ada di A itu memiliki bayangan tepat satu dengan yang ada di B. Ya, tepat satu. Ini tepat satu nggak? Satu ya, satu juga, ini satu juga. Ini fungsi ada di ya. Nah, yang ini bukan fungsi, hanya ini aja ya. Karena ini salahnya di mana? Salahnya ini adalah dia yang A ini ya ternyata dia punya dua bayangan. Nah, kalau sesuatu fungsi relasi itu punya komponennya punya dua bayangan, contohnya seperti A ini, nah ini bukan relasi. Tapi kalau yang ini mohon maaf nih, saya salah ketik ya. Ini seharusnya juga fungsi. Ya, kenapa fungsi? Karena semua elemen yang ada di A memiliki bayangan tepat satu ya. Jadi tolong dipahami apa beda relasi sama fungsi ya. Kalau fungsi itu ya, fungsi itu merupakan relasi, tapi fungsi ada syarat khususnya yaitu yang semua elemen di himpunan A itu punya bayangan tepat satu, hanya satu ya. Hanya satu itu aja syaratnya. Ya. Kalau misalnya kamu di sebuah relasi itu ternyata menemukan sebuah relasi ya di mana yang daerah asal itu ternyata punya dua bayangan, ternyata punya dua kodomain. Contohnya ini ya. Ini kan punya dua kodomain ya. Nah, itu pasti dia dinyatakan sebagai bukan fungsi ya. Syaratnya hanya satu ya. Saya ulangi lagi, syaratnya adalah daerah asal ya. Semua komponen di daerah asal hanya punya satu bayangan. Lebih dari itu, lebih dari satu bayangan, maka dia tidak bisa dinyatakan sebagai fungsi. Relasi saja. Ya. Oke, itu ya. Itu bagaimana definisi dari fungsi. Makanya yang di sini yang bukan merupakan fungsi hanya yang pojok kanan bawah ya. Ini semuanya fungsi. Ini fungsi, ini juga fungsi ya. Oke. Nah, ada juga di sini dengan fungsi inversi ada ya, atau fungsi balikan ya. Kalau misalnya fungsi inversi itu misalnya dari A ke B, tapi ada juga fungsi inversi yang kebalikan yaitu dari B ke A. Ya, ada juga yang seperti ini ya. Nah, fungsi inversi itu membalik ya. Oke, saya ambil contoh di sini tadi ya. Nah, ini misalnya ada
fungsi yang biasa ya, yaitu memetakan dari 1 ke U, 2 ke V, sama 3 ke W. Nah, kalau misalnya dibalik, dia jadi seperti ini ya, U,1, V,2 sama W,3 ya. Karena fungsi itu tadi ya, dia membalik misalnya dari A ke B, maka fungsi inversi dari FA itu adalah membalik B ke A. Itu fungsi inversi dari segi pengertiannya ya. Nah, berikutnya adalah jika M adalah matriks yang merepresentasikan relasi R, ya, maka bagaimana untuk merepresentasikan inversnya? Ya? Nah, kalau kalian setelah merepresentasikan suatu fungsi itu dengan matriks, ya, sama bisa juga ya fungsi itu direpresentasikan dengan matriks, maka kalau adik-adik ingin mencari tentang inversnya, ya, maka tinggal ditranspos saja. Contohnya seperti bawah ini. Nah, di bawah ini ditranspos nih adik-adik ya. Ini adalah relasinya, ini adalah fungsi inversinya ya. Misalnya n itu adalah fungsi relasi dari ini ya. Nah, makanya representasi dari fungsi inversnya ya, daripada ada pikir panjang-panjang, langsung aja ini ditranspos. Nah, transpos dari suatu matriks itu merupakan fungsi invers dari matriks tersebut. Ya. Oke, seperti itu. Fungsi invers dari fungsi tersebut ya, maksud saya ya. Nah, selain invers fungsi ada juga pengertian yaitu komposisi fungsi. Ya. Nah, komposisi fungsi itu misalnya begini tadi ya. Misalnya ini dari A direlasikan ke B, lalu dari B dia relasikan ke A ya. Dari A ke B, B ke A. Nah, komposisi fungsi kita bisa menyatukan dua relasi ini, dua fungsi ini menjadi satu fungsi saja, yaitu dari fungsi A ke C ya. Nah, ini dari fungsi A ke C. Itu komposisi fungsi itu menggabungkan dua fungsi yang sebenarnya bisa dijadiin satu. Misalnya kamu ingin memetakan dari A ke C, cuma kan ada cara dari A ke B, dari B ke C ya. Nah, fungsi komposisi itu adalah menggabungkan dua fungsi ini menjadi satu, yaitu memetakan dari A ke C ya. Nah, ini beberapa contohnya tentang fungsi komposisi. Nah, ini contoh ya. Contoh misalnya dibutuhkan fungsi fx x-1 dan gx x² plus 1 ya. Nah, ini adik-adik disuruh menentukan fungsi komposisi FOG sama fungsi komposisi dari GOF ya. Nah, kalau FOG-nya gimana? FOG-nya berarti adik-adik tinggal F masukkan fungsi GX ke dalam fungsi F ya. Makanya kan di sini kita masukkan dulu ya x² plus 1-nya dalam fungsi F. Nah, makanya di sini x² plus 1, X yang ada di sini di fx disubstitusi dengan x² plus 1 yang ada di sini. Nah, akhirnya kelola seperti ini ya, x² plus 1 min 1 sama dengan x² ya. Nah, kalau yang GOF gimana? Nah, ini kalau di fungsi komposisi itu tidak berlaku sifat komutatif adik-adik ya. Nah, kalau misalnya GOF justru kebalikannya. Yang x min 1 ini disubstitusikan ke x² plus 1 ya. Nah, makanya di sini ya G x min 1 akhirnya menjadi x min 1 dikuadratin ditambah 1. Akhirnya GOF sama dengan x² min 2x plus 2 ya. Nah, ingat, sekali lagi ingat ya, bahwa di fungsi komposisi itu tidak berlaku yang namanya hukum komutatif ya. Kalau kamu balik-balik ini FOG sama GOF akan memperoleh hasil yang berbeda. Ya, itu ya. Jadi ya. Oke. Nah, bagaimana kalau matriksnya, adik? Kalau kita ingin merepresentasikan fungsi komposisi dalam bentuk matriks ya. Nah, caranya adalah adik-adik bisa melakukan perkalian matriks. Ya, misalnya ini ya. Misalnya matriks ini ada dua buah relasi ya. Tiba-tiba kamu ingin melakukan komposisi, misalnya ingin meloncat ke R3 ya. Nah, itu kamu bisa lakukan fungsi komposisi itu, yaitu R2 dan R1 itu dengan cara melakukan perkalian matriks antara dua buah himpunan. Dan sekali lagi saya ingatkan adik-adik ya, di fungsi komposisi tidak berlaku hukum komutatif, karena di perkalian matriks tidak berlaku hukum komutatif ya. Nah, kalau misalnya dinyatain ada fungsi seperti ini, ada fungsi kedua seperti ini, fungsi komposisinya seperti apa? Nah, dari hasil perkalian matriks ya,
akhirnya ditemukan bahwa fungsi komposisi R1 0 R2 ini ya itu akan menjadi seperti ini. 1 1 1 1. Cuman kan ini R2-nya dulu. R2 komposisi R1 ya. Nah, seperti itu. Kamu kalikan silang aja ya. Kamu kalikan matrik aja. Nah, itu tadi kita belajar mengenai relasi biner ya. Nah, sekarang ada di dunia matematika itu dengan istilahnya adalah relasi n-array ya. Nah, kalau yang relasi biner itu hanya mencakup pada dua buah himpunan, maka yang relasi n-array ini dia menghubungkan lebih dari dua himpunan. Nah, ini contoh nih ya. Ini biasanya kalau ada di pakai struktur data ya. Nah, itu maaf, struktur data lagi. Sistem basis data maksud saya. Nah, di sistem basis data itu disusun yang antara dua buah himpunan ada deh. Ada himpunan NIM ya. Lalu ada himpunan nama, ada himpunan matkul sama ada himpunan nilai. Nah, masing-masing ini ya himpunan yang lebih dari dua tadi ya. Itu ternyata saling punya korelasi atau punya hubungan ya. Ya, kalau NIM-nya 135980111 berarti dia berhubungan dengan nama Amir, berhubungan dia ngambil matematika diskrit, berhubungan dengan nama nilai ya. Kalau misalnya dia 1359814 berarti dia berhubungan dengan Santi, berhubungan dengan algoritma, berhubungan dengan nilai. Nah, kadang bisa juga si Amir ini misalnya ngambil dua buah mata kuliah ya. Nah, ini adalah relasi n-array. Jadi kalau adik nanti belajar tentang sistem basis data, ya, dasarnya adalah fungsi ini ya tadi, fungsi n-array ini. Ya. Yang tadi kita pelajari adalah relasi biner, yaitu antara dua buah himpunan. Tapi sekarang kita akan mempelajari relasi yang menghubungkan lebih dari dua himpunan atau relasi n-array. Nah, contohnya ini tadi. Ini biasanya sering digunakan di dunia sistem basis data, ya, dunia database. Itu menggunakan relasi n-array. Nah, jadi tadi saya sebut ya, basis data itu adalah kumpulan tabel ya. Setiap kolom pada tabel disebut atribut ya atau nama himpunannya ya. Nah, setiap tabel pada basis data diimplementasikan secara fisik sebagai sebuah file ya. Satu baris data pada tabel menyatakan sebuah record. Nah, ini namanya record nih, yaitu relasi relasi n-array dengan NIM misalnya sekian ya. Setiap atribut menyatakan field ya. Dengan kata lain secara fisik ya, database itu adalah kumpulan file, sedangkan file itu adalah kumpulan record ya. Setiap record terdiri atas sejumlah field. Nah, ini field ini ya tadi yang disebut dengan field. Ini field nih ya. Nah, ini record. Nah, ini atribut. Atribut itu adalah nama himpunannya ya. Oke, itu jadi kalau seperti ini 1359801 namanya Hananto. Jenis kelaminnya adalah laki-laki ya, seperti itu. Nah, operasi yang dilakukan terhadap basis data biasanya dilakukan dengan perintah pertanyaan yang disebut query ya. Mungkin dari adik-adik sudah pernah yang mempelajari sistem basis data ya dari SMK dan lain-lain ya tentang bahasa SQL ya. Nah, pasti sudah ada yang mungkin ada yang beberapa familiar dengan SQL ya. Nah, ini contoh query-nya seperti ini ya. Biasanya kalau ada di pakai SQL itu ya, misalnya ada contoh query kepingin menarik data semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit ya. Nah, ini contohnya ya, contoh tentang perintah-perintah di SQL. Nah, SQL itu ya untuk operasi database itu menggunakan bahasa yang sangat mudah dipahami oleh manusia. Contohnya ini ya, cuman ya bahasanya nggak terlalu kasar seperti ini ya tentu pakai bahasa SQL. Cuman bahasanya itu contoh perintahnya itu seperti bawah ini gitulah ya. Entah select from where apa ya, contoh query-nya itu seperti yang di bawah ini. Nah, beberapa operasinya salah satunya adalah seleksi ya. Operasi seleksi di database itu biasanya dinyatakan dengan gambar seperti ini ya. Nah, itu artinya kalau seperti ini ya, matkul matematika diskrit mahasiswa itu artinya dia suruh mencari ya orang-orang yang data-data ya keseluruhan data yang dia itu adalah orang-orang yang mengambil matematika diskrit. Ini contohnya ya. Ini contoh operasi matematikanya ya. Dari perintah ini ya tampilkan semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit itu operasinya seperti ini ya tadi.
pakai lambang apa nih kayak peluit ya, matkul matematika diskrit. Nah, akhirnya dia akan mencari mahasiswa-mahasiswa yang ngambil matematika diskrit. Siapa aja di sini yang ngambil matematika diskrit? Amir sama Hamdan. Nah, itu ya. Itu keluarannya akan seperti itu tadi. Kalau operasi seleksi itu ya, dia itu akan menyeleksi rekod berdasarkan perintah dari user. Nah, ini ya. Diskrit mahasiswa. Contohnya seperti itu ya. Ini tolong cari ya di tabel mahasiswa orang yang ngambil matkul matematika diskrit. Nah, selain perintah seleksi ada juga perintah proyeksi. Nah, kalau proyeksi itu dia hanya memunculkan atribut-atributnya aja, atribut-atribut yang diinginkan oleh user ya. Nah, misalnya ini ada deh ya. Lambangnya pi seperti ini ya. Kalau ada perintah pi nama matkul nilai mahasiswa, itu artinya dia disuruh untuk memanggil dari data mahasiswa orang yang punya nama hanya atribut nama matkul nilai ya. Karena kan kalau kita lihat di data awalnya itu kan ada NIM ya. Hanya ada NIM. Nah, padahal di sini perintahnya hanya perintah query-nya, perintah relation array-nya adalah hanya memanggil nama matkul sama nilai. Nah, akhirnya di sini NIM-nya hilang. Nah, ini adalah perintah proyeksi itu seperti ini, operasi proyeksi di relasi n-array ya. Oke, ini contoh ya. Misalnya kamu pilihnya yang lain lagi, NIM sama nama ya. Akhirnya yang keluar hanya NIM sama nama ya. Matkulnya sama apa nilainya nggak keluar. Nah, ini contoh nih query di database ya. Nah, insya Allah ada yang sudah kenal database di SMA sudah cukup familiar lah dengan operasi ini ya. Nah, berikutnya kadangkala kita juga perlu melakukan operasi join, ada ya, operasi join. Nah, operasi join itu lambangnya seperti ini ya, lambangnya seperti huruf T, seperti ini ya. Lalu ada NIM nama, itu artinya dia disuruh untuk yang apa kata kuncinya ya. Nah, dia itu ingin menggabungkan antara mahasiswa 1 sama mahasiswa 2. Misalnya ini adalah mahasiswa 1 ya, tabel mahasiswa 1, ini adalah tabel mahasiswa 2. Nah, dia akan joinkan adik-adik. Nah, cara menjoinkannya gimana ya? Pilih kunci untuk menjoinkannya. Di sini kan dituliskannya adalah NIM sama nama ya. Nah, akhirnya di sini dicari nih Ananto misalnya ya. Ananto algoritma A. Nah, akhirnya dia di sini 13, Ananto jenis kelamin laki-laki dia gabung, dia ngambil apa aja di sini? Algoritma ya dengan huruf nilai A. Guntur juga ya. Guntur ngambil apa dia? Nah, ternyata dia nggak ada di sini ya. Edi dia ngambil kalkulus 1 ya. Harman juga dia ngambil teori bahasa. Agama juga itu ya. Karim juga ngambil. Nah, ini penggabungan ada di penggabungan antara dua buah tabel. Nah, ini adalah bahasa SQL ya. Bahasa yang dipakai di dalam database. Bahasa khusus untuk query di dalam basis data disebut SQL ya. Nah, kalau yang atas-atas ini ya, operasi join, operasi proyeksi, lalu operasi seleksi itu hanya operasi matematika saja nih. Ya. Tapi kalau diimplementasikan di dalam dunia database, contoh bahasanya seperti ini. Nah, ini contoh bahasanya nih. Select NIM nama matkul nilai ya. Ini berarti pakai operasi apa tadi? Operasi seleksi. Yang ini pakai where matkul ini operasi seleksi ya. Ini operasi seleksinya matkul matematika diskrit. Nah, dia gabung dengan operasi proyeksi, yaitu dia hanya mengambil NIM nama matkul sama nilai ya. Nah, ini contohnya ini contoh bahasa SQL. Nanti kita di semester 3 mempelajari ini ya nantinya. Lebih rumit lagi sampai ke arah join-join tadi kita akan praktekkan di semester 3 nanti. Tapi dasarnya adalah dasar dari relasi n-array ini ya. Oke. Nah, sekarang saya lanjut ke konsep di database yaitu fungsional dependensi ya. Oke, kita ke pengertiannya dulu ada ya. Fungsional dependensi itu menjelaskan hubungan antara atribut biasa dengan atribut kunci dari suatu entitas ya. Nah, jika A dan B adalah atribut dari suatu entitas R, B, R ya,
B, ketergantungan fungsional kepada A jika setiap nilai pada atribut A hanya berelasi dengan satu nilai pada atribut B di entitas L. Nah, ini disebut dengan nama fungsional dependensi. Ya. Oke, contohnya fungsional dependensi itu seperti ini ada ya. Bahwa staff number itu hanya satu punya posisi, dia berhubungan dengan satu posisi aja. Ya. Staff number, tapi dia nggak bisa berhubungan dengan berbagai macam posisi. Saya ambil contoh ini, staff number SL21, nah dia pasti adalah seorang manajer. Misalnya Pak Gema, ya, Pak Sugema dekan kita itu punya NIK 958. Nah, NIK 958 itu hanya berfungsi sebagai dekan. Ya. Mungkinkah ada D? Ya? Mungkinkah, bentar ya, mungkinkah sekarang ya, NIM NIK Pak Dekan, misalnya 958 itu, selain berelasi dengan dekan, berelasi sebagai dosen tidak tetap. Mungkin nggak? Nggak mungkin ya. Karena yang punya NIK 958 itu, pasti dia hanya punya satu posisi. Posisinya apa? Ya dekan. Ya masa 98 dekan sekaligus 958 itu dosen tidak tetap. Masa ada dekan yang bukan dosen tidak tetap ya. Nah, itu tadi. Ya, itu yang ini berarti kalau saya seperti ini, maka position itu ketergantungan fungsional dengan staff number yang jadi key, yang jadi kunci itu adalah staff number ya. Nah, kalau seperti ini apakah posisi itu berketergantungan fungsional dengan staff number? Ternyata enggak ya. Nah, misalnya posisi misalnya manajer ya. Saya ambil contoh misalnya dari manajer deh, kacur ya, yang bisa dipahami, kepala jurusan. Nah, apakah kacur itu hanya berhubungan dengan satu buah NIK? Misalnya Pak Ari saja. Enggak ya. Kacur itu ya, jabatan kacur itu ternyata di teknik dimiliki oleh 3 orang. Kacur informatika, kacur elektro, sama kacur mesin. Nah, oleh karena itu, kalau seperti itu ya, karena si kacur itu ternyata berrelasi dengan 3 buah ya, 3 buah NIM, maka otomatis di sini disebutkan bahwa posisinya, posisi si kacur ini tidak berhubungan fungsional dengan staff number. Hanya staff number saja yang berhubungan fungsional dengan posisi. Ya, contohnya saya ambil contoh yang ini ya, bagian atas itu adalah NIM-nya dekan, NIK-nya dekan dengan posisi dekan itu sendiri. Ya, ya nggak mungkin ya Pak NIK Pak Gema dimiliki oleh 2 buah jabatan, satunya kacur, satunya dekan. Emang Pak Gema itu dekan apa kacur? Nah, seperti itu. Ya. Staff number fungsional. Nah, ini adalah pengertian dari fungsional dependensi. Nah, dalam sistem database ya, kita perlu mengenal 2 konsep pada fungsional dependensi ya, yaitu parsional fungsional dependensi sama transitif dependensi. Ya, 2 ini. Ya. Oke, saya ke partial fungsional dependensi ya. Atribut B, ketergantungan fungsional secara parsial dengan himpunan atribut A jika atribut B ketergantungan fungsional dengan himpunan atribut A, ya. Tapi atribut B juga ketergantungan fungsional dengan subset atau bagian dari himpunan atribut A, yaitu dengan beberapa key kandidat dari entitas tersebut. Ya, oke, puyeng ya. Kalau lihat istilahnya. Nah, sekarang saya tunjukkan contohnya, Adik. Contohnya di sini ada Adik ya. Ada gambar seperti ini. Ini artinya adalah NIP itu merupakan kunci ya atau key dari nama sama jabatan ya. Nah, ternyata NIP sama keahlian itu ya ternyata adalah merupakan kunci dari si lama dia kerja ya. Oke, nah ini berarti lama itu punya ketergantungan dengan NIP sama keahlian. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini tadi ya. Yang bagian atasnya NIP, nama sama nama koma jabatan. Ya. Kira-kira NIP ini merupakan anggota himpunan yang bawah ini nggak? Ada ya. Nah, yang di sini ini disebut dengan parsional fungsional dependensi. Ya. Kenapa? Karena yang di relasi ini adalah yang NIP itu ternyata juga merupakan subset ya atau anggota dari himpunan yang bawahnya yaitu NIP sama keahlian. Nah, kalau kalian menemukan relasi seperti ini di database, itu disebut dengan
Parsional fungsional dependensi. Kalau kalian menemukan yang seperti ini, ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Nah, ini kan ada di sebuah relasi database, ya, ada atribut lama itu berhubungan sama NIP sama keahlian, ya. Tapi di sini NIP berhubungan sama nama sama jabatan hanya berhubungan dengan NIP, ya. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata ada sebuah relasi ya di tabel ini. Di tabel ini ternyata ada sebuah relasi di mana relasi tersebut ya si NIP ini ternyata merupakan subset dari himpunan yang relasi yang lain, kunci dari relasi yang lain ya. Nah, ini kan NIP keahlian, NIP ini kan anggota dari himpunan yang bawah ini ya, relasi yang kedua ya. Nah, yang ini disebut dengan parsional fungsional dependensi. Nanti ketika Adik masuk ke sistem basis data ya, yang dependensi seperti ini harus dipisah. Ini bisa dipisah jadi dua tabel ada deh ya. Yang pertama ada NIP nama jabatan saja, lalu NIP keahlian sama lama tahun itu bisa dipisah, nggak jadi satu ya. Nah, lawan dari parsional fungsional dependensi adalah full fungsional dependensi. Nah, kalau sudah seperti ini, database itu sudah dianggap normal ya. Makanya tadi saya bilang nanti tabel ini ya dia bisa dipecah menjadi dua tabel ya. Nah, kalau di database kita sering akan menemukan kasus ini ya, kasus yang seperti ini. Jadi sebuah tabel dipecah menjadi dua tabel jika dia mengandung yang namanya parsional fungsional dependensi ya. Nah, kalau sudah seperti ini NIP ya nama jabatan itu dipisah dari NIP keahlian sama nama tahun. Nah, di sini sudah tidak ada lagi parsional dependensi. Kenapa? Karena NIP berhubungan hanya dengan nama jabatan, NIP keahlian juga berhubungan dengan nama tahun ya. Beda dengan yang di sini. Di sini masih ada parsional fungsional dependensi, dia pecah menjadi seperti ini. Ya. Oke, itu tentang parsional fungsional dependensi ya. Nah, berikutnya ada juga ya, kita ke yang selanjutnya ada ya, yaitu transitif dependensi. Ya. Nah, transitif dependensi ya itu menjelaskan kondisi di mana A, B, dan C adalah atribut suatu di mana A, B, dan C adalah atribut suatu entitas di mana A itu mempengaruhi B dan B mempengaruhi C. C adalah transitif dependent kepada A via B ya. Saya ambil contoh hubungan ini tadi ya. Staff number itu merupakan kunci atau key dari name, position, salary, branch number, sama branch address ya. Nah, ternyata di sini ada suatu ketergantungan yang lain. Branch number itu ternyata mempengaruhi branch address. Ya. Nah, transitif dependensinya yang mana? Ya berarti branch address ini ya terpengaruh oleh staff number lewat apa? Lewat branch number. Ya. Ini kan staff number mempengaruhi branch number mempengaruhi branch address ya. Nah, otomatis kalau gitu terjadi intransitif ada di transitif dependensi. Kenapa? Karena yang branch address ini ternyata dipengaruhi oleh staff number, tapi lewat apa? Via branch number. Nah, yang seperti ini disebut dengan transitif dependensi. Ya. Nah, kalau di database seperti apa nanti akhirnya? Nah, akhirnya dia akan dipisah kalau di database ya. Nah, Nah, kalau ada ketergantungan seperti ini, ya, otomatis dia akan dipisah. Jadi akan terbentuk dua tabel, staff number, name, position, salary, sama branch number. Nah, terbentuk lagi dua, ya, branch number sama branch address. Nah, ini yang transitif itu yang seperti ini. Ya, branch number itu berhubungan dengan staff number, tapi lewat branch address ya, berhubungan dengan staff number, tapi lewat ketergantungan dengan branch number ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang tugas mingguannya adalah adik-adik cari penjelasan tentang konsep normalisasi database ya. Dan kaitkan ya konsep normalisasi database tadi dengan konsep parsional fungsional dependensi dan transitif dependensi ya. Yang tadi saya jelaskan. Ini transitif adik-adik, transitif dependensi. Yang ini adalah
partial fungsional dependensi, ya. Ini partial fungsional dependensi, yang ini adalah transitif dependensi. Nah, tugas kalian adalah carilah penjelasan tentang konsep normalisasi database, lalu kaitkan konsep normalisasi database itu dengan konsep partial fungsional dependensi dan transitif dependensi. Oke, ya. Itu dari saya, ya. Kita lanjutkan dengan diskusi di via WA. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.